segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Kami percaya Tuhan, kemenangan-Mu ada dalam setiap kami. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Pada hari ini kita
bertemu lagi jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan keluarga besar BMLC. Dan pada hari ini saya sangat bersyukur berkesempatan lagi bersama dengan jemaat Tuhan melalui perkongsian firman Tuhan, melalui rekaman. Dan saya percaya jemaat Tuhan sekalian sehat-sehat, di mana kita boleh tinggal di rumah kita, belajar bermacam cara untuk kita melakukan kerja-kerja kita di rumah. Sebelum saya mengungsikan perkongsian firman Tuhan bagi kita semua, bagi jemaat LEC, sebab hari ini adalah hari CG kita, dan kita tidak akan ketinggalan dan terus berkongsi kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saya membawa kita dalam doa sebelum saya mengungsikan sedikit perkongsian firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, oleh karena Tuhan yang memberi hari yang baru bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur walaupun kami tidak dapat bersama berkongsi ibadah CG, tapi kami boleh bersama melalui rekaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada di BMLC melalui perkongsian firman Tuhan, melalui CG masing-masing. Kami dikuatkan, kami terus disatukan di dalam kasih, dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, sebelum hamba-Mu mengungsikan firman-Mu, mari Roh Kudus, supaya kami dapat memahami tentang kata-kata firman Tuhan yang mendorong kami semakin hari mengenal akan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, pada hari ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada hari ini, sesuai dengan ibadah CG kita, saya mengambil satu tema daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 ini untuk kita kongsikan bersama supaya kita memahami apa kata yang dimaksudkan dalam Roma 12 ayat 1 ini oleh Rasul Paulus. Pada hari ini saya membawa satu tema untuk kita ketahui tentang arti daripada Roma 12 ayat 1 ini, yaitu hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Tema kita pada hari ini, hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Banyak orang memahami ibadah dalam arti menghadiri kebaktian gereja, berdoa, menyanyikan pujian, dan memberikan uang persembahan. Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati tak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Dalam Roma 12 ayat 1 ini meminta supaya kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Orang percaya
seharusnya mempunyai keinginan tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan Tuhan. Di sini saya ingin membawa kita untuk memahami kata-kata di dalam Roma 12 ini yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu." Kata mempersembahkan di dalam perjanjian lama berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ada syarat agar kurban berkenan kepada Tuhan. Tuhan menerima persembahan yang hidup. Hanya hewan yang hidup dipersembahkan, bukan bangkai, bukan hewan yang sudah mati. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan menerima persembahan hidup yang kudus dan tidak bercela, yaitu yang menjauhi dosa. Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup yang selalu menyenangkannya. Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup yang selalu menyenangkannya. Ini yang diminta dalam perjanjian baru. Dan kata Rasul Paulus, "Dari kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu." Ini yang dikatakan Rasul Paulus, dari kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Inilah dasar motivasi dan dorongan yang bersifat Kristen. Penggunaan istilah menasihatkan dalam ayat ini menunjuk pada suatu panggilan pada ketaatan yang berakar dalam Injil Kristus. Penggunaan istilah menasihatkan dalam ayat ini menunjuk pada suatu panggilan pada ketaatan yang berakar dalam Injil Kristus, sehingga nasihat yang dimaksudkan mempunyai wibawa yang sangat kuat. Kata Rasul Paulus agar kamu mempersembahkan tubuhmu, menyerahkan atau mempersembahkan tubuh kita pada kehendak Allah. Roma 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Ini yang dikatakan menyerahkan atau mempersembahkan tubuh kita pada kehendak Allah, yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 13, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh, supaya tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran bagi Kristus. Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah? Mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah? Sebab
orang-orang yang berada di dalam Kristus hidup seakan-akan telah bangkit dari antara orang mati. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah? Sebab orang-orang yang berada di dalam Kristus hidup seakan-akan telah bangkit dari antara orang mati. Kita telah mati dengan Kristus. Karena itu, kita memandang kehidupan dari perspektif yang baru, perubahan yang baru. Kita telah mengabdikan diri kita kepada Allah. Anggota-anggota tubuh kita harus menjadi alat-alat kebenaran, dan kita hidup dalam pembaruan. Apabila kita telah menyerahkan tubuh kita menjadi alat-alat kebenaran, dan kita hidup dalam pembaruan. Apabila kita hidup dalam pembaruan jemaat Tuhan, di sana kita diproses menjadi alat yang bernilai, yang berguna, yang sangat berarti, menjadi senjata-senjata kebenaran Allah, yaitu alat-alat kebenaran yang diguna pakai oleh Allah di dalam pribadi orang yang mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Kalau tubuh kita sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, maka tubuh kita sudah menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi. Kalau tubuh kita sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, maka tubuh kita sudah menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah yang sangat Allah inginkan dari setiap kehidupan orang percaya yang telah mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Lalu tubuhnya diguna pakai oleh Tuhan. Hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Hanya hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itulah persyaratan mengapa Rasul Paulus mengatakan supaya kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Mempersembahkan hidup yang kudus. Itu adalah ibadah yang sejati di mata Tuhan. Jika tubuh kita tidak kudus, ibadah kita tidak sejati di mata Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam perjanjian lama mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya, orang Yahudi memberikan persembahan kurban kepada Tuhan. Tetapi sekarang orang-orang Kristen harus mempersembahkan tubuh mereka sendiri kepada Allah sebagai korban yang hidup. Rasul Paulus mau supaya kita menerapkan sesuatu perubahan yang sangat mendasar yang telah terjadi pada kita. Dahulu kita berada dalam hidup lama dikuasai oleh maut. Sebelum kita menyerahkan hidup kita dalam pemberian kita kepada Tuhan, dahulu kita berada di dalam hidup lama dikuasai oleh kuasa maut. Tetapi sekarang kita sudah dipindahkan ke dalam hidup baru. Makanya jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, janganlah kita tetap hidup sebagai hamba maut. Oleh karena apabila kita hidup dalam maut, dan hidup kita tidak ada nilainya di mata Tuhan. Sebab itu yang dikatakan Rasul Paulus, tapi sekarang kita sudah dipindahkan ke dalam hidup baru. Makanya janganlah kita tetap hidup sebagai hamba maut. Persembahkan tubuh yang hidup. Ini yang dikatakan dalam Roma 12, persembahan tubuh yang hidup, yaitu seluruh hidup dan kapasitas kita, bahwa seluruh kehidupan kita sudah dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apabila kita mempersembahkan tubuh kita, dan tubuh kita dikhususkan
bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga berbuahkan moral yang memuliakan Allah, juga persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ibadah sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, di sini kita belajar tentang kata-kata Rasul Paulus supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Di sini Allah sangat rindu setiap orang percaya setiap hari mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ini yang dirindukan Allah, bersekutu dengan Dia. Itulah hidup yang Tuhan ingin agar memancar dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya kehidupan Allah memancar daripada kehidupan kita, menjadi pribadi yang siap diguna pakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Allah, menjadi alat kebenaran Allah di permukaan bumi ini. Saya kongsikan dalam Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Aku menyukai kasih setia, pengenalan akan Allah yang sungguh-sungguh diminta Allah dari umatnya, ialah kasih setia, kasih yang kokoh dan setia. Saya ulangi sekali lagi, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Aku menyukai kasih setia, pengenalan akan Allah yang sungguh-sungguh diminta Allah dari umatnya, ialah kasih setia, kasih yang kokoh dan setia. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada hari ini saya mengungsikan untuk kita mengenal arti kata, yaitu hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Tanpa penyerahan yang kudus, bagaimana kita tahu hidup kita ini berkenan kepada Allah? Sebab itu Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Allah berkenan kepada yang kudus. Allah tidak mau yang hidup kita dipersembahkan tetapi masih hidup dalam dunia lama, hidup dalam kedagingan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, apabila kita mempersembahkan tubuh kita, pasti persembahan kita itu yang kudus. Sebab yang kudus hanya yang kudus berkenan kepada Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, dan kita terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar daripada kata-kata firman Tuhan, karena firman Tuhan ini mau yang kudus, karena Allah kita kudus. Sebab itulah persembahkanlah tubuh kita untuk Tuhan, supaya tubuh kita itu berkenan. Sebab persembahan yang kudus itulah persembahan yang layak untuk Allah kita. Sebab itu Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib adalah satu pengorbanan yang kudus untuk Allah. Dan pada hari ini saya telah berkongsi untuk kita satu tema yang saya ambil dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, jemaat LC, CG kita. Dan saya tahu kita banyak mengambil waktu dan berdoa, menyerahkan gereja kita, menyerahkan keluarga besar kita, menyerahkan hamba-hamba Tuhan di dalam hidup mereka. Dan
Dan saya mengucap syukur karena waktu PKP ini kita banyak mengambil masa bersama dengan Tuhan dan teruskan hidup kita, keluarga kita, CG kita bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada hidup yang kudus dipersembahkan kita kepadanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, sedikit perkongsian daripada kata-kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 ini menguatkan kita, memberi pengertian bagi kita bahwa Allah kita berkenan kepada yang kudus. Saya percaya selama hidup kita berilah pemberian yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tubuh kita yang kudus, supaya itu adalah ibadah yang Tuhan inginkan, ibadah kita yang sejati, yang kita persembahkan kepada Allah kita yang hidup, Allah kita yang kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kita semua. Salam, dan Tuhan memberkati kita semua.